Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat dan masih tetap selalu semangat untuk mempelajari ergonomika. Pada bagian kali ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai risk assessment tool for ergonomic dengan metode RULA. Oke, sebelum itu apa itu RULA? RULA merupakan suatu metode untuk menganalisa ergonomi postur tubuh pada pekerjaan dengan menggunakan bagian tubuh bagian atas. Nah, kita di RULA hanya fokus pada bagian tubuh atas. Misalnya bagian kepala, leher, tangan, lengan, hingga badan tubuh bagian atas. Ya. Nah, RULA bisa digunakan untuk menilai postur yang berkaitan dengan sedentary task, seperti misalnya aktivitas yang dilakukan saat duduk atau berdiri tanpa bergerak, atau bisa dikatakan posisi kaki dalam kondisi yang pasif. Nah, RULA ini dapat diimplementasikan untuk apa aja, gitu ya. Yang pertama, RULA dapat mengukur resiko muskuloskeletal, mengedukasi pekerja tentang cedera muskuloskeletal, kan kesalahan postur yang berbeda. Yang ketiga, membandingkan beban muskuloskeletal pada desain workstation saat ini dengan modifikasinya. Dan yang keempat, mengevaluasi outcome seperti produktivitas atau suitability dari suatu peralatan. Nah, tapi di sini RULA juga memiliki limitasi. Yang pertama, RULA tidak mempertimbangkan durasi tugas, waktu pemulihan yang tersedia, atau getaran tangan hingga lengan. Jadi misalnya kita melakukan tugas itu dalam waktu 1 jam dan juga 10 jam. Itu nggak mempengaruhi hasil akhir dari RULA. Seperti itu. Jadi sama aja. Padahal mungkin kondisi nyatanya waktu atau durasi tugas juga mempengaruhi resiko terhadap postur tubuh kerja. Nah, yang kita juga tidak mempertimbangkan adanya waktu pemulihan yang tersedia. Adanya istirahat atau tidak istirahat, itu tidak akan mempengaruhi juga bagaimana penilaian atau hasil akhir dari RULA. Dan juga kita nggak melakukan analisis, tuh, adanya getaran atau tidak di bagian tangan hingga lengan. Karena kita hanya mengukur bagian postur tubuh kerjanya saja, gitu, atau posisi tubuhnya saja di bagian metode RULA. Nah, oke, selanjutnya RULA hanya menilai postur kasus terburuk dari satu karyawan pada satu titik waktu dan membutuhkan penggunaan postur yang representatif. Nah, jadi di RULA ini kita hanya dapat mengassessment atau melakukan assessment terhadap satu postur tubuh kerja yang kita nilai itu paling buruk gitu untuk suatu pekerja gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa langsung mengassessment misalnya dalam 10 menit ada beberapa gerakan atau ada beberapa variasi gerakan. Kita nilai semuanya dengan satu kali assessment dengan RULA. Nah, itu nggak bisa. Kita harus memilih satu postur tubuh kerja saja. Kita membutuhkan postur tubuh kerja yang representatif untuk seluruh postur atau seluruh aktivitas kerja tersebut. Nah, yang ketiga, memerlukan penilaian terpisah antara sisi tubuh kanan dengan sisi tubuh kiri. Gitu. Jadi misalnya nih, tangan kanan saya memegang mouse, tangan kiri saya tidak. Nah, itu akan berbeda hasilnya gitu antara kanan dan kiri. Tapi kita nggak bisa menilai langsung dengan satu kali assessment saja. Kita harus menilai dari kanan aja ataupun kiri aja. Kalau misalnya pengen nilai dua-duanya, maka kita melakukan 2 kali penilaian RULA. Seperti itu. Nah, selanjutnya gimana kita memilih postur kerja yang sekiranya ideal dan representatif gitu. Nah, kita dapat melihat postur atau tugas kerja yang paling sulit. Gimana kita tahu kita bisa melakukan wawancara dan observasi awal. Kira-kira tubuh ini yang paling susah yang mana nih, gitu kan? Yang paling punya potensi kesalahan postur tubuh kerja yang mana? Yang paling beresiko yang mana? Kita bisa melakukan observasi ataupun wawancara. Yang kedua, kita juga dapat bisa menentukan postur tubuh kerja dilihat dari jangka waktu atau durasinya. Misalnya seperti ini, teman-teman sedang kuliah online gitu ya. Nah, teman-teman bisa aja duduk anteng gitu kan, memperhatikan dosen menyampaikan materi selama 25 menit. Nah, di 30 menitnya teman-teman mencatat seluruh materi itu gitu. Mencatat materi dari dosen. Nah, kira-kira teman-teman bakalan milih atau mengassessment bagian yang mencatat materi dari dosen karena memiliki durasi waktu yang lebih lama. Seperti itu. Yang ketiga, postur dengan beban kekuatan tertinggi. Nah, berikut ini merupakan RULA Assessment Worksheet. Ya, mungkin kalau teman-teman lihat sekilas, wah, rumit banget gitu ya. Tapi enggak kok, teman-teman, tenang aja. Karena ini kita akan bisa bahas pelan-pelan gitu ya pada bagian video ini.
Nah, di sini ada 15 step yang harus dilakukan secara berurutan. Nah, nggak boleh nih, misalnya teman-teman, yaudah aku mau mulai dari step 13 dulu, atau teman-teman mau mulai dari step 11 dulu, baru nanti ke step 1. Habis dari step 1 loncat ke step 9. Itu nggak boleh. Kita harus melakukan step-stepnya secara berurutan. Karena nilai dari step-step yang ada itu mempengaruhi juga hasil akhir dari Rula Score. Seperti itu ya. Nah, ini merupakan beberapa opsi atau beberapa indikator untuk kita menentukan poin-poin dari Rula Assessment. Seperti itu. Nah, di sini ada posisi bagian lengan atas, ya, bagian lengan atas dan tangan pada suatu pekerja, gitu, pada indikator di Rula. Misalnya, teman-teman melakukan analisis terhadap pekerja yang tangannya lurus ke bawah nih, seperti pada gambar yang paling kiri. Nah, teman-teman dapat memberikan poin 1 untuk postur bekerja seperti itu. Kalau misalnya teman-teman juga melakukan asesmen terhadap postur bekerja yang membutuhkan tangan yang lurus, ya lurus ke depan seperti itu hingga naik 90 derajat, nah teman-teman bisa kasih poin plus 4. Nah, gimana kita tahu kalau oh ini 20, oh ini 90 derajat gitu. Nah, teman-teman bisa menarik garis vertikal, atau garis Y ya, teman-teman ya, menarik garis Y untuk sebagai sumbu atau sebagai 0 derajatnya seperti itu. Jadi mungkin di sini kita kasih garis sumbu gitu ya, terus kita buat garis lagi yang menyesuaikan dengan posisi dari lengan tersebut. Oke, nanti kita kasih contohnya ya, kita akan kaji lebih dalam. Terus di sini ada adjustment kalau misalnya gerakannya membutuhkan naik gitu kan, atau membutuhkan tangannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa tambahkan poinnya plus 1, plus 1, plus 1, misalnya seperti itu. Ini nggak terbatas hanya satu pilihan, tapi kalau misalnya aktivitas itu membutuhkan 2 postur seperti ini, teman-teman bisa tambahkan menjadi plus 2 pada bagian adjustment. Selanjutnya kita juga akan melakukan analisis atau akan melakukan observasi pada bagian tangan bawah ya, bagian tangan bawah gitu. Sesuai dengan indikator tersebut. Kalau misalnya teman-teman ini juga sama gitu ya, teman-teman bisa menarik garis lagi, garis vertikal dan dari atas ke bawah garis sumbu Y sebagai sudut 0 derajatnya. Seperti itu. Nah, ini merupakan poin-poinnya ya, teman-teman bisa disesuaikan sendiri. Selanjutnya kita juga melihat dari pergelangan tangan gitu. Apakah pergelangan tangannya ini lurus ataukah mungkin naik turun sebesar 15 derajat gitu. Nah, ini teman-teman bisa memberikan poinnya sendiri di sini. Jadi, oh kalau misalnya teman-teman naik turunnya itu ya, sebanyak atau sejauh 15 derajat, nah, teman-teman bisa kasih plus 2. Pada bagian adjustment-nya juga kalau misalnya gerakannya ke kanan, ke kiri kayak gini ya. Nah, itu teman-teman bisa tambahkan plus 1. Nah, selanjutnya dari poin-poin yang sudah teman-teman dapatkan gitu ya. Nah, itu kita akan lihat lagi gitu melalui tabel A di sini. Nah, misalnya hasil dari upper arm, lower arm kita masukkan gitu ya. Oke, aku tadi dapat misalnya upper arm 2, lower armnya 3 gitu. Wear score-nya 3. Score-nya 3 ya. Nah, terus ada pergerakan juga, berarti tambah 2 kan, poinnya dapat 2. Berarti teman-teman nanti mendapatkan hasil akhir di tabel A yaitu 4. Seperti itu. Nah, hasil tadi teman-teman bisa tuliskan nih di sini di postur skor A. Teman-teman kasih 4. Selanjutnya, teman-teman bisa melanjutkan dengan step 6, step 7, dan nanti step 8 ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat lagi juga apakah gerakan tersebut berulang 4 kali dalam 1 menit, teman-teman bisa tambahkan poin 1. Atau misalnya ada beban atau tidak ada beban, teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan kriteria yang ada di sini. Seperti itu. Oh iya, nah ini hasil akhir dari postur A dengan step 6 dan step 7, teman-teman kasih di sini ya, untuk kita jadikan acuan untuk ke tahapan selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya kita juga menganalisis nih tentang postur leher atau postur kepala dari pekerja seperti itu. Nah, ini juga sama, kita bisa tarik garis sumbu Y gitu ya atau garis vertikal sebagai 0 derajatnya gitu. Kalau misalnya terlalu membungkuk atau ke belakang kayak gitu ya, teman-teman bisa kasih poin 4. Dan ini juga ada adjustment, sifatnya sama seperti pada bagian-bagian sebelumnya.
Nah, ini teman-teman juga memperhatikan juga, ini juga sama ya, pakai garis vertikal juga. Kalau misalnya ke depan, jauh berapa derajat, itu akan memberikan poin seperti ini. Ini juga ada adjustment-nya, sama polanya seperti sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya ada 2 adjustment, ya teman-teman tambahkan aja poinnya. Jadi plus 2, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga melihat nih, apakah posisi kakinya dalam kondisi yang ideal atau enggak, gitu. Nah, kalau misalnya posisi kakinya dalam berdiri yang ideal, maka teman-teman dapat poin 1. Kalau misalnya posisinya tertekuk atau dalam posisi yang kurang ideal, maka mendapatkan poin plus 2. Nah, setelah teman-teman tahu juga tentang tadi ya, tentang posisi tubuh bagian kepala, bagian tubuh atas, dan bagian kaki, teman-teman juga melihat nih, teman-teman sama polanya ya, misalnya kalau di neck posture, ya teman-teman ada 3, teman-teman pilih dari sini, teman-teman perhatikan serang posturnya di berapa gitu ya, misalnya nomor 2, nah teman-teman bisa pilih poin 3, gitu. Sama kayak di tabel A. Nah, dari tabel B ini teman-teman tulis saja di poin sini. Misalnya tadi berapa? 3 gitu ya. Nah, terus di step ke-13 teman-teman juga memperhatikan apakah ini statik ataukah berulang sebanyak 4 kali dalam 1 menit. Teman-teman bisa tambahkan juga poin-poin di sini dan di hasil akhirnya di sini. Nah, setelah tahu hasil akhirnya dari tadi tabel A dan tabel B, beserta juga tambahannya, teman-teman dapat mencari di nilai tabel C. Nah, ini yang bagian sini, ini yang bagian tabel A ya, ini bagian tabel B beserta tambahannya. Nah, misalnya tadi 4 dan 3. Nah, maka nilai di tabel C adalah 3. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih step-step yang harus dilakukan di skor Rula untuk menghasilkan skor Rula atau skor akhir dari Rula, teman-teman hitung dari skor grup A beserta tambahannya, hitung dari skor grup B beserta tambahannya, dan hitung dari skor C beserta tambahannya, hingga ditemukan nilai akhir atau skor Rula. Nah, terus formulanya kan bentuknya angka. Terus gimana cara kita merepresentasikannya gitu? Bagaimana? Oh, kalau 1 itu bagaimana, 2 bagaimana. Nah, di sini udah ada tabelnya atau levelnya dari resiko tersebut. Misalnya kalau teman-teman mendapatkan nilai 1 hingga 2, maka nggak membutuhkan suatu hal atau tindakan yang membuat perubahan seperti itu. Nggak perlu improvement. Nah, karena resiko itu dapat diabaikan gitu ya, masih dalam kondisi yang aman postur kerjanya. Kalau misalnya 3 sampai 4 itu ada sedikit resiko yang mana pasti membutuhkan perubahan. Mungkin perubahan diperlukan. Jika 5 sampai 6 maka membutuhkan investigasi lebih lanjut. Nah, kalau nilainya 6 plus atau lebih dari 6, maka resikonya cukup tinggi dan dibutuhkan perubahan secepatnya. Seperti itu. Nah, oke. Mungkin materi pengantar dari Lula itu aja. Mari kita coba latihan bagaimana sih kita melakukan assessment terhadap postur tubuh kerja. Yuk, coba kita latihan untuk menghitung Rula dari worksheet yang telah tersedia. Nah, di sini ada kasus pertama. Ya, di sini ada seorang bapak-bapak atau ada seorang pekerja yang ingin mengambil sesuatu barang yang ada di bawah sini, gitu. Nah, cuman kardusnya yang panjang ini, yang tinggi ini membuatnya harus menunduk dan menunduk untuk mengambil barang tersebut, gitu. Nah, ini kita udah ada beberapa data atau beberapa informasi perihal sudut kemiringan dari pekerja tersebut, yang mana dia menunduk sebesar 35 derajat dan posisi tangannya membentuk 45 derajat. Ya, ini sudah disediakan Rula Assessment Worksheet-nya ya. Jadi berdasarkan kasus sebelumnya, pada kasus ini kita akan coba buat penilaiannya. Oke, kita mulai. Ya, posisi tangan tadi turun ke bawah membentuk sudut 45 hingga 90 derajat. Gitu kan ya. Jadi kita masuk ke rentan yang poin 3. Ya, ini kan dia telah membentuk sudut ya 45 derajat, maka kita masukkan ke poin 3. Selanjutnya terdapat adjustment bahwa
harus menaikkan ketika ya harus naik gitu loh posisi bagian tubuh bagian atasnya, sehingga kita perlu adjustment, kita tambahkan poin 1. Maka nilai akhirnya adalah 4 atau 3+1. Selanjutnya kita melihat pada step 2, yaitu lower arm position. Lower arm position berada di posisi atau dinilai 2 karena tidak ada tekukan atau posisi pada pergelangan tangan bagian bawah itu lurus atau di 0 hingga 60 derajat, maka nilainya adalah 2. Tidak ada adjustment sehingga nilai akhirnya adalah 2. Nah, untuk posisi bagian pergelangan tangan juga sama ya teman-teman ya. Tidak diketahui bahwa tidak diketahui harus membuat tekukan atau membuat sudut dari pergelangan tangannya, maka kita beri nilai +1. Selanjutnya ada twice di bagian step 4 sehingga nilainya adalah +1. Oke, kita masukkan poin-poin yang udah kita miliki ke dalam tabel A. Ya, ini di 4 ya. Kita masukkan kedua, kita masukkan lagi 1 dan 1. Maka nilai akhirnya adalah 4. Nilai akhir untuk postur skor A adalah 4. Namun kita masih punya step 6. Tidak ada perulangan dan tidak memerlukan waktu atau statik ya lebih dari 1 menit dalam melakukan kegiatan ini, maka kita tidak perlu menambahkan poin 1, maka nilainya kita tambahkan saja 0. Selanjutnya beban yang diangkat atau yang diangkat oleh pekerja gitu itu lebih dari 22 lbs, maka kita berikan +3. Maka nilai akhirnya untuk tabel C adalah nilai 7. Ya, ini 7 ini disimpan terlebih dahulu. Nanti kita akan lakukan analisis di tahapan berikutnya. Oke, selanjutnya kita beralih kepada bagian B. Ini mengenai step 9 ya, mengenai posisi kepala. Pada gambar ditunjukkan bahwa posisi kepala menekuk ya lebih dari 20 derajat, maka kita di poin +3 ya. Tidak ada adjustment, maka tidak perlu ditambahkan. Sedangkan untuk pada bagian bagian atas itu menekuk sekitar 20 hingga 60, maka kita beri poin +3. Selanjutnya untuk bagian kaki, posisi kaki harus jinjit gitu ya, untuk tubuhnya bisa melihat atau masuk ke dalam kardusnya. Maka kita beri poin +2. Ya, nilai-nilai yang udah kita temukan yaitu di neck posture score adalah 3 lagi dan 2, maka nilai akhirnya adalah 5. Kita masukkan 5 di posture base score. Selanjutnya tidak ada repetisi dan gerakan tidak statik atau lebih dari 1 menit, maka tidak perlu ditambahkan poin. Kita kasih 0 saja. Untuk bebannya masih sama, yaitu lebih dari 25 lbs, maka kita kasih nilai 3. Oke, kita tambahkan semuanya, jadi nilainya 8. Nah, tadi teman-teman udah mencari nilai sebelumnya, yaitu 7 ya. Ini udah ada di sini, jadi kita masukkan nilai 7 ke dalam tabel C. Nah, seperti itu. Jadi nilai akhirnya adalah 7. Gitu. Nah, dari nilai rula yang 7 ini, maka diperlukan investigasi dan dilakukan perubahan sesegera mungkin karena dapat berdampak negatif pada postur tubuh pekerja jika hal itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, nilai 7 termasuk yang paling tinggi ya, tertinggi. Oke, selanjutnya kita beralih ke kasus kedua. Ya, ini adalah seorang pekerja juga sama yang membutuhkan peralatan untuk membuat sesuatu benda juga atau sesuatu produk. Nah, postur tubuh pekerja ini sudah ditunjukkannya sesuai pada gambar, dan di bagian pergelangan tangannya dia harus menekuk hingga membuat sudut 45 derajat. Ini juga ada garis vertikal dan udah ditarik garisnya juga dan membentuk sudut-sudut seperti berikut. Oke, langsung saja kita buat asesmennya di worksheet ini. Ya, bagian tangan ya, dia membentuk sudut 45 hingga 90 derajat, maka kita kasih poin 3. Dan upper arm-nya juga terdapat adjustment gitu. Dia harus menekuk ya kan, harus tertekuk. Untuk
pas di posisi produknya, maka kita tambahkan +1, maka nilainya 3 + 1. Sedangkan untuk lower arm berada di sekitar 60 hingga 100 derajat, maka kita kasih nilai 1. Tidak ada adjustment pada step 2. Selanjutnya pada step 3, pada pergelangan tangannya, dia harus menekuk ya, menekuk dan membentuk sudut lebih dari 15 derajat, maka kita kasih poin 3. Dan di situ terdapat adjustment ya, terdapat adjustment karena harus menekuk pada pergelangan tangannya dia menekuk, dan maka kita tambahkan adjustment, jadi 3 + 1. Selanjutnya kita masukkan poin-poin yang udah kita dapatkan di Rula Assessment. Ya, ini untuk 3 + 1 ada di poin 4, lower arm di 1, masukin 1, dan masukin ke 4. Ya, jadi nilai akhir dari bagian A adalah 5. 5 kita tambahkan 0, karena tidak ada gerakan ini tidak statik ya, tidak lebih dari 1 menit dan tidak ada repetisi 4 kali dalam 1 menitnya, maka tidak perlu ditambahkan +1. Untuk gaya atau bebannya kita kasih nilai 2 karena bebannya ada di sekitar 4,4 atau di range 4,4 hingga 22 lbs. Maka kita tambahkan 5 tambah 2 adalah 7. Oke, kita simpan dulu nilai 7 ini. Kita lanjutkan asesmennya untuk di bagian B, seperti ini ya. Nah, di bagian B ini pertama yang kita harus analisis adalah gerakan kepalanya, gitu ya. Nah, pada gambar juga sudah ditunjukkan bahwa gerakan kepalanya adalah menunduk ke bawah lebih dari 20 derajat, maka kita bisa kasih nilai 3. Oke, oh ya ini ada itu ya teman-teman ya, sebentar. Ada adjustment di mana harus bending ya. Bagian ini ya, bagian kepalanya. Jadi kita tambahkan +1. Jadi 3 + 1 untuk max score-nya. Oke. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya ke dalam tabel B. Ya, sudah. Maka kita dapatkan nilai di tabel B adalah 5. Selanjutnya, kita tidak perlu membutuhkan tambahan gaya atau tidak perlu membutuhkan gerakan otot karena tidak di bagian step 4 ini, karena gerakan adalah statis dan tidak berulang sebanyak 4 kali dalam 1 menit. Selanjutnya masih sama juga untuk gayanya kita di range 4,4 hingga 22 lbs, maka kita kasih poin 2. Dan nilai akhirnya adalah 7. Tadi teman-teman udah mencari sebelumnya di bagian A ya, kita akan sudah temukan bahwa nilainya adalah 7 di sini. Jadi kita masukkan saja nilainya 7, lalu kita masukkan ke terang NX-nya juga 7. Dan didapatkan nilai akhirnya juga 7. Nilai akhir Rula adalah 7 yang menandakan bahwa perlu investigasi dan adanya perubahan untuk si pekerja ini, karena jika diteruskan akan berdampak negatif pada kesehatan pekerja atau pada postur bekerja. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke kasus 3. Ini ada seorang pekerja juga, dia berdiri, tapi kenapa kita pakai Rula? Karena posisi kakinya dalam kondisi yang pasif atau tidak bergerak atau tidak ya pasif ya teman-teman ya, pasif. Jadi kita hanya berfokus pada bagian atasnya saja gitu. Di sini juga udah ditarik garis vertikal yang telah membentuk sudut 19 derajat dan juga posisi tangannya membentuk 47 derajat. Maka kita langsung mulai saja asesmen selanjutnya. Ya, di bagian A masih sama. Kita lihat bahwa gerakan tangannya ya kita masuk dalam range 45 hingga 90 derajat. Maka kita beri poin 3 dan tidak ada adjustment di situ. Jadi kita tidak perlu menambahkan. Pada bagian lower arm juga berada di posisi 0 hingga 60 karena lurus ya, tidak perlu tekukan, maka kita kasih nilai +2. Selanjutnya pada posisi pergelangan tangannya juga tidak menekuk, maka nilainya adalah 1. Ya, wise-nya dia berpindah-pindah ya kan, dia menggeser-geser produk yang ada di depannya, maka kita kasih nilai +2. Selanjutnya kita masukin nilai-nilai ini pada tabel A.
dan didapatkan nilai akhir adalah 4 untuk postur skor A. Gerakan dilakukan berulang sebanyak 4 kali dalam 1 menit ya untuk memasukkan produk-produk yang ada di depannya di conveyor ya. Jadi kita kasih nilai +1. Untuk gayanya tidak perlu ada gaya atau bisa dikatakan gayanya kurang dari 4,4 lbs. Jadi kita hanya kasih nilai 0 aja. Maka nilai akhirnya adalah 5. Oke, masih sama seperti sebelumnya. Kita simpan dulu nilai 5-nya. Kita analisis pada bagian B-nya, atau pada bagian postur tubuh bagian atas dan juga kakinya ya ini ya. Oke, untuk bagian kepalanya dia tidak perlu menekuk, jadi kita kasih +1, tapi dia twice ya, dia bergeser-geser, dia harus memperhatikan produknya, maka kita kasih +1. Jadi nilai akhirnya adalah 2. Selanjutnya untuk posisi bagian atasnya menekuk sedikit, jadi di antara range 0 sampai 20 derajat, maka kita kasih nilai 2. Untuk bagian kaki tidak perlu ada gerakan lanjutan atau tidak perlu jinjit ataupun apa atau posisi kaki bisa dikatakan dalam kondisi yang normal, berdiri lurus, maka nilainya adalah 1. Oke, kita masukin sama ke tabel B dan didapatkan nilainya adalah 2. Oke, kita tulis di sini 2. Selanjutnya, gerakan ini juga dilakukan sebanyak 4 kali dalam 1 menit. Tidak ada tambahan gaya, maka nilai akhirnya adalah 3. Tadi nilai 5 tadi sudah dimasukkan, kita masukkan ke tabel, dan didapatkan nilai 4. Maka nilai 4 menandakan bahwa perlu adanya investigasi dan perubahan mungkin diperlukan. Oke. Kasus terakhir atau bisa dikatakan kasus keempat, ya ini mungkin seorang dokter yang sedang mengamati pasiennya menggunakan peralatan, posisinya sudah dibuat seperti ini, ada gerakan tangannya yang menekuk, kepalanya, dan juga postur bagian kepalanya atau punggungnya. Oke, langsung aja kita lakukan penilaian atau assessment. Untuk tangannya, berada pada range 45 hingga 90 derajat, maka kita masukkan nilai 3. Selanjutnya, bagian tangannya menekuk ke atas atau lebih dari 100 derajat, maka kita kasih poin 2. Selanjutnya, bagian tangan tidak ada twice atau tidak perlu membentuk sudut, ya, walaupun ada bending gitu di sana. Jadi kita kasih nilainya 1+1 atau nilai akhirnya 2. Selanjutnya kita kasih mid range di bagian step 4, 1. Kita masukkan dan didapatkan nilai akhirnya di skor ini adalah 4. Oke, kegiatan dilakukan 4 kali dalam 1 menit. Tidak ada gaya tambahan, maka nilai akhirnya adalah 5. Oke, selanjutnya. Untuk bagian kepalanya, dia menekuk ya, atau membungkuk, maka sejauh 20 derajat. Lebih dari 20 derajat, maka kita kasih nilai +3. Untuk bagian tubuhnya, dia menekuk di sekitar range 20 hingga 60, maka kita kasih nilai 3. Selanjutnya pada bagian kaki, tersupport ya teman-teman ya, tidak perlu ditambahkan poin 2, maka kita kasih poin 1 saja. 3, 3, 1, dan nilai akhirnya di tabel B adalah 4. Dan ini kegiatan ini dilakukan 4 kali, tambah 4 kali per menit. Oke, dan didapatkan nilai 5. Nah, perlu adanya investigasi dan perubahan secepatnya. Oke, ini referensi yang digunakan dalam video ini. Dan terima kasih buat teman-teman semua sudah mendengarkan tutorial penilaian atau asesmen dengan metode RULA. Dan selamat bertemu di kuliah sinkronus bersama Pak Ardi. Jika ada suatu diskusi, silakan diskusi lebih lanjut, silakan. Terima kasih.